anak teknik tuh nugasnya selalu sampai larut malam gitu. Tetapi kalau tugasnya banyak ya tetap aja. Setiap dosen tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau semisal ada kesulitan sama tugas atau materi dari dosen itu, bisa mencari referensi di Google. Logis. Mari kita Berpikir logis. bersama Podcast Logis. Podcast Logis senantiasa membersamaimu tanpa terbatas. ruang dan waktu. Welcome back to Podcast Logis. Selamat datang sahabat Logis. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Fitria Devani Arica dan rekan saya Agus Budi Santoso akan membawakan episode yang bertemakan serba-serbi perkuliahan. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita. Hai Kak Agus, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah sehat. Kalau Kakak gimana nih kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan diri Kakak dulu ya, biar teman-teman yang lain bisa kenal juga. Sebutin dong Kak, kuliah di mana, terus di jurusan dan prodi apa? Boleh banget Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Budi Santoso, bisa dipanggil Agus, dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Malang. Salam kenal semuanya. Oh, dari Polinema. Kalau boleh tahu, Kak Agus dulu masuk Polinema lewat jalur apa Kak? Alhamdulillah masuk jalur SBMPTN Kak. Sekian dari proses perjalanan mengikuti jalur lain. Alhamdulillah rezekinya ada di sini Kak. Kok bisa sih Kak kepikiran untuk memilih Polinema? Kenapa tidak memilih universitas atau politeknik yang lain? Karena kan di Jawa Timur ini banyak sekali terdapat universitas dan politeknik. Bahkan ada institut juga. Oh gini Kak, aku kan melanjutkannya dari SMK. Ceritanya aku dulu dari SMK ambil jurusan Teknik Kimia. Makanya akhirnya memantapkan hati untuk memilih Polinema dengan jurusan yang sama. Karena aku pikir kalau jurusannya sama, mungkin materinya tidak jauh beda. Jadi sudah punya basicnya gitu. Untuk memilih universitas masih mikir-mikir ya Kak, karena aku dulu dari SMK sempat mencoba mendaftar universitas, akan tetapi masih belum rezekinya. Ternyata alhamdulillah keterimanya di Polinema ini. Jadi mulai detik itu akhirnya aku bertekad dan memantapkan niat untuk masuk ke Polinema ini Kak. Oh, keren Kak. Jadi memang udah ada basicnya gitu ya. Kalau menurut kamu, apa sih hal yang paling berbeda dari waktu di SMK dengan kuliah? Tentunya berbeda ya Kak. Di SMK dulu teman-temannya kebanyakan masih dalam lingkup kota atau kabupaten. Terus materinya juga gak sedalam ketika kuliah tentunya. Kalau kuliah kita kan bisa cari teman yang domisilinya dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Pastinya nambah saudara dan pengalaman gitu. Jadi intinya kayak waktu kuliah tuh semuanya serba luas ya, mulai dari materi yang lebih luas sampai bahkan jaringan relasi pun jadi lebih luas ya Kak. Bener banget Kak. Tadi Kakak bilang dari jurusan teknik kan ya, teknik kimia kan termasuk teknik nih. Benar nggak sih Kak kalau ada orang yang bilang anak teknik tugasnya selalu sampai larut malam? Dari siapa ya itu ya? Bener Kak. Untuk jam tidur anak teknik itu bisa dihitung ya. Apalagi kalau deadline tugas dari dosennya bersamaan dalam satu waktu. Capek nggak sih Kak kayak digempur tugas dari sana sini yang selesai satu tunggu 1000. Apalagi anak teknik tuh pasti banyak laporan praktikum sama tugas hitung-hitungannya gitu ya. Apa nggak pusing Kak? Soalnya aku sendiri
nggak suka matematika. Jadi kalau aku jadi kamu pasti nggak kuat, aku mau melambaikan tangan menyerah. Menurutku pusing ya Kak. Kalau misalkan pusing ya pusing. Kalau misalkan kita menjalaninya dengan have fun kan pastinya kita have fun dalam mengerjakannya. Terus tergantung dari kita membagi waktu untuk menyelesaikan deadline tugas yang telah diberikan dosen. Utamakan yang deadline-nya lebih dekat ya Kak, jangan menunda-nunda kalau misalkan ada pekerjaan. Tetapi kalau tugasnya banyak, ya tetap endingnya mengerjakan sampai larut malam. Gitu sih menurutku. Kalau matkulnya aman nggak Kak? Kayak sejauh ini tuh apa ada kesulitan dalam belajar? Alhamdulillah lumayan sih Kak. Terus mencoba dan berusaha keras untuk dapat memahami materi yang dijelaskan oleh dosen. Iya sih, kayak makin kesini tuh makin sulit ya materinya. Kalau di SMA atau SMK dulu kan kita bisa ikut les atau kursus ya, dan nanti akan dibantu sama tutor untuk kerjain tugasnya. Tapi kan sekarang kayak susah, bahkan kayak hampir gak ada ya nyari les atau kursus yang khusus buat anak-anak kuliahan. Kira-kira Kak Agus ada rekom nggak nih tentang metode belajar atau sumber materi selain dari dosen tuh enaknya gimana ya Kak? Kadang sih aku juga bingung Kak, kalau misal ada kesulitan sama tugas atau materi dari dosen, itu kita bisa mencari referensi di Google atau di jurnal. Tetapi kalau misal butuh penjelasan, langsung ya lihat di video di YouTube itu Kak. Itu kan ada tutorial-tutorialnya gitu, jadi bisa memudahkan kita untuk memahami pelajaran. Benar banget. Jadi, ada YouTube, jurnal dan yang lain-lain gitu ya. Ini harus dicoba banget sih sama aku dan teman-teman mahasiswa yang lain. Kayaknya kamu tuh tipe mahasiswa yang aktif banget gitu ya di kelas, yang rajin gitu jawab pertanyaan dari dosen. Bener gak? Biasa saja sih Kak. Jadi misalkan ketika ada dosen menjelaskan materi, kita harus berupaya sebaik mungkin untuk bertanya terhadap materi yang kurang dipahami. Jadi nanti bisa menjadikan nilai plus buat kita. Menurut kamu seberapa penting sih jadi mahasiswa yang aktif di kelas? Karena kan kadang ada ya mahasiswa yang sulit gitu menangkap penjelasan dari dosen. Jadi nggak tahu mau nanya apa atau jawab gimana pas ditanya dosen. Kayak aku gini, ada tips nggak biar kita tuh bisa aktif nanya dan aktif jawab? Menurutku, kalau ingin bertanya dan menjawab dengan tepat, kita harus persiapan dulu ya Kak. Misalkan belajar dulu materi yang akan disampaikan oleh dosen. Jadi kita udah ada ancang-ancang untuk memiliki atau mempunyai bekal materi gitu. Nanti kita sampaikan ke dosen yang bersangkutan. Gitu sih Kak. Masya Allah, Kak Agus ini memang tipe orang yang sangat berencana matang-matang dan dari jauh hari ya. Kak Agus ini beneran memiliki ciri-ciri dan sifat yang harus dimiliki oleh orang yang sukses nih. Aminin gitu loh Kak. Amin. By the way, tapi aku kepo banget nih. Kamu pernah gak sih Kak ada beda pandangan gitu sama dosen? Kayak karakter orang kan beda-beda ya. Kadang ada tindakan mahasiswa yang kurang berkenan bagi dosennya dan begitu pula sebaliknya. Biasanya nih mahasiswa ngerasa ada dosen yang sulit berkompromi sama keadaan mereka. Misal ngasih tugas dadakan banget ternyata jam 12 malam dan di luar jam matkul beliau. Kak Agus pernah gak sih dapat dosen yang seperti itu? Wah, pernah banget Kak. Setiap dosen tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada dosen yang baik, killer, dan tipe santai gitu Kak. Tapi tergantung kita dalam memahami karakter dosen tersebut, supaya kita tetap have fun dalam menerima pelajaran. Kasih tips ya Kak buat mengatasi beda pandangan dengan dosen tapi dengan cara yang sopan. Ini tuh tips yang beneran aku sama teman-teman mahasiswa butuh banget, karena kadang ada yang takut menyuarakan pendapat kita.
Mungkin ada sih Kak, kita juga bisa menyuarakan pendapat kita melalui kuesioner mahasiswa terhadap kinerja dosen ketika mengajar. Itu dapat dijadikan solusi jika kita tidak berani menyuarakan secara langsung. Good banget, semua tips dari kamu tuh keren dan harus dicoba. Oh, aku baru inget nih, nilai UTS kan baru keluar ya. Lega nggak nih perasaannya habis tahu nilai IPK-nya? Atau malah overthinking nih? Menurut kamu, step apa yang harus kita lakukan setelah tahu IPK kita? Misal nilainya kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita tuh harus gimana? Kan tuh kayak down banget nggak sih kadang-kadang? Menurutku jangan kecewa sama diri sendiri Kak. Kita harus berusaha bangkit, but jangan lupa enjoy your time dan menghibur diri dengan hobi supaya bisa mencapai target kita. Berbanyak belajar, tidak cuma dari materi yang diberikan dosen saja, melainkan kita juga dapat belajar melalui referensi lain, misalnya yang udah aku sebutin tadi lewat jurnal atau video di YouTube Kak. Menghibur diri, benar-benar kayak istilahnya healing gitu ya, ala anak zaman sekarang atau self reward. Kan di kampus nih banyak organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang bisa dipilih mahasiswa untuk mengembangkan hobi dan bakatnya. Menurut Kak Agus sendiri nih, ini bisa jadi hiburan atau justru bikin stres karena bikin kita makin sibuk? Menurutku, mengikuti organisasi adalah kebebasan seseorang. Ada tipe mahasiswa yang ingin memperluas relasi dan pengalamannya dengan cara mengikuti organisasi. Karena di dalam organisasi ini, kita bisa kumpul bareng, rapat bareng, healing bareng, ngopi bareng, dan sebagainya. Selain materi akademik dari kuliah, organisasi ini memberi banyak sekali manfaat. Kebetulan saya mengikuti UKM Pendidikan dan Penalaran. UKM PP ini melatih fungsionaris untuk bekerja sama, berpikir kritis, ilmiah, dan berlatih di bidang kepenulisan. Banyak sekali program kerja terkait kepenulisan yang diusung dengan harapan materi yang dapat disampaikan dapat menjadi bekal fungsionaris untuk tetap berkarya di bidang kepenulisan. Tetapi, kalau kebanyakan ikut organisasi juga akan berdampak negatif sih. Jangan sampai kita terlalu have fun di organisasi tetapi malah melupakan kuliah kita. Jadi harus imbang ya antara keduanya. Setuju. Mendengar penuturan kamu, sepertinya mengikuti organisasi itu kayak terdengar sangat menarik ya. Last but not least nih, aku mau minta tips atau tutorial dong. Gimana sih caranya bagi waktu antara organisasi dengan kuliah? Memanajemen waktu sih Kak, jadi kita harus pintar memilah dan memilih mana hal yang urgent dan harus diselesaikan dengan tepat waktu. Ada kuadran waktu Kak, tapi aku kok lupa ya Kak. Mungkin bisa dicari di Google ya Kak. Mantul, iya aku setuju banget nih. Jadi kalau misalkan ragu bisa membagi waktu atau enggak, ikut satu organisasi aja di kampus. Tapi kalau merasa di kampus belum ada organisasi yang sesuai untuk mewadahi minat dan bakat kalian, boleh banget nih nyoba ikut organisasi ekstern. Pokoknya jangan cuma kuliah aja gitu ya, biar kita harus nambah pengalaman juga. Soalnya sayang banget gitu ada banyak kesempatan tapi dilewatin. Ya kan Kak? Betul banget Kak, intinya kita harus semangat ya supaya antara kuliah dan organisasi dapat berjalan selaras. Semangat semuanya. Semangat juga Kak. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Agus yang sudah mau membagi pendapatnya dengan kita, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari adanya podcast ini. Sampai jumpa di next episode of podcast lagi. See you.